Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini udah. Hai Sobat Nongki, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan luar biasa ya. Seneng banget nih Ninda Vilas Putri bisa hadir lagi di Nongki Yuks. Tau gak sih, hari ini Ninda seneng banget karena lagi beres-beres kosan. Ya bener banget, aku lagi punya kosan. Dan akhirnya ya impian resolusi 2022 terkabul. Akhirnya Ninda bisa punya kosan. No, sini. Sini, oh iya. sini. Duduk. Ya, Bu. Aku kena, Bu. Ses. Oh, oke, Tante. Ya. Tante nggak boleh. Oke. Ses. Oh, ses. Coba sekali lagi. Meses. Apa dong? Ini nih, aku mau kenalin kamu ke sobat-sobat Nongki. Ini memang ruangan ini itu Ya. khusus buat kita ngobrol-ngobrol cantik soal kisah-kisah inspirasi. Ngobrol-ngobrol cantik. Iya dong. Jadi kamu harus cantik coba. Asik. Kayaknya coba disapa iya. dulu dong sobat Nongki di luar sana. Di sini ya. Halo Sobat Nongki. Sehat-sehat kan kalian? Kenalan namanya siapa? Oh iya, namaku Ino. Aku tuh namanya? Aku tuh ibu kosnya. Anda ibu kos saya? Ibu kos. Anak kosnya dari Bu Ninda. Emang nih anak kos saya ini suka kurang ajar dikit-dikit, tapi nggak apa-apa ya, meski begitu kan tetap sayang. Kenapa tadi kamu mau masuk, orang yang ngomong-ngomong tadi mau masuk, kenapa? Iya, tadi tuh awalnya saya mau cari teman saya. Itu loh temannya ibu juga Yang itu. mana? Yang kokoh-kokoh, nggak datang nih kokoh-kokohnya. Kohli. Iya. Kohli itu lagi di Surabaya lagi. Ya biasa dia healing proses gitu. Oh, lagi healing. Resolusi 2022 katanya sih gitu kan. Oh, iya, gitu. Kenapa nyari Kohli? Soalnya nih aku lagi bingung, pusing. Kenapa? Lagi pusing banget. Pusing kenapa? Soalnya gini nih, temanku tuh ada yang sekarang lagi bisnis. Terus? Dia lagi bisnis ini jual beli tutupan kipas angin buat dijadiin gorengan. Itu alas penggorengan. Oke, terus kan omsetnya jutaan tuh. Wah, bisa gitu ya. Nah, saya sebagai anak kos yang juga biaya kos di tempat ini kan mahal ya, Bu ya? Nggak mahal, ini tuh memang affordable. Oh, iya. Ya kan sesuai gitu kan sama fasilitasnya. Iya betul. Affordable ya. Nah, jadinya pengen bisnis juga, usaha juga gitu. Ya bisnis kan tinggal bisnis aja toh. Iya sih, cuman kan
saya kan tidak punya latar belakang nih, terus kayak Latar pengen belakang apa nih? latar belakang ini, maksudnya belum ada punya apa ya, Apa? belum ada inspirasi nih, gitu. Kamu nyari inspirasi, nyari kohli nyari inspirasi. Iya. Salah kamu, jangan nyari kohli, nyari saya dong, Oh. nyari Sesninda dong Oh, buat Sesninda ya? inspirasi itu. Iyalah ya. Oke. Soalnya tau nggak? Kenapa? Ada kolega aku yang mau dateng. Nah, beliau ini adalah pemilik bisnisnya Larizo. Tau nggak Larizo? Lariso, oh, apa? wah tahu itu tempat kue-kue enak-enak itu kan ya? Nah, benar banget. Tapi Wih. kayaknya ini bentar lagi nih beliaunya bakal datang nih. Mau Dan itu datang tuh sini? sepasang suami istri yang menurut aku ya itu yang Ah. berhasil banget gitu kan. Oh. Ya ini bentar lagi pasti datang nih. Wih, jadi nah, tuh, semangat aku. Dengar gak kamu ada bel? Mana? Itu tuh udah datang no. Oh, Bukain pintunya cepet-cepet. tak bukain ya, Bu Iya, ya? Misi. Loh, kok saya ketok sama mereka ya? bukan, Oh iya, hey. sip, saya buka. Wah, oh Nah, tuh sudah kan. datang. Selamat Silahkan datang, Pak, Pak Bu. Nata dan Bu Ulan. Mari, Silakan, monggo masuk. silahkan. Selamat datang di rumah saya. Mau Ya, duduk dulu, makasih. duduk dulu. Oh, Iya, duduk, oh, Pak, duduk. siap. Jadi ini tamu yang akan menginspirasi saya ini Iya dong, sebagai anak kos menginspirasi- ya. Betul, menginspirasi kamu dan juga Sobat Nongki. Ini ada Pak Nata dan juga Bu Ulan. Ini kalau teman-teman suka ini ya, denger Larizo di mana-mana. Nah, beliau adalah tokoh di balik. Tokoh di balik. Iya. Wah, maksudnya di balik tokoh apa Bukan gimana sih? itu, maksudnya tokoh di balik berdirinya Larizo. Oh, itu salah tokoh satu. di balik Iya. berdirinya Lariso. Dan beliau ini adalah pasangan tapi bisnis. Nah, gimana tuh kan? Jadi buat kamu Sobat Nongki yang punya pasangan mau bisnis mungkin bisa terinspirasi dari Pak Nata ya. Betul, daripada cuman pacar-pacaran tapi tidak melakukan apa-apa Waduh, yang itu jangan menghasilkan curhat, duit. no. Jangan Oh, curhat iya, ya. Kita benar. akan bertanya dengan Pak Nata ya. Oke, siap. Gimana kabarnya Pak Nata, Bu Ulan? Sehat, Pak? Baik, Sehat ya, sehat, baik ya. puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, gitu. Tadi nggak nyasar ya? Enggak. Nggak nyasar dong ya, jelasan. Iya. Udah ini rumah Sisninda gitu. Udah ada gede Udah ada banget ya, ya, kan langsung balihonya ya. gede banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal bisnis ini juga perkenalkan anak kos saya gitu kan mau mulai bisnis Pak. katanya Halo. cuman bingung nggak punya background bisnis Oh, gitu. oh. Tapi kan akhirnya kembali lagi saya jadi penasaran gitu kan. Kalau misalnya dari Pak Nata dan juga Bu Ulan sendiri kok akhirnya bisa memulai bisnis yang sebesar itu tuh awal mulanya tuh bagaimana? Bisa diceritakan mungkin mau ke siapa nih, Pak Nata atau Ya, Bu Ulan yang mau cerita? ya. Oke. Saya boleh ya. Iya, monggo, Nanti monggo. istri saya akan nambahin Iya, ya, pasti. monggo. Ya, awalnya kita memang dulu tinggal di Jakarta, Oke. ya. Kemudian saya bisnis ya, bisnis yang saya pemasok supermarket ya, sebagai sales itu. Oke. Memasuk ke supermarket semua Jakarta gitu ya, ya hampir semualah. Kemudian istri saya ini ngajar ya, guru, dia senang mendidik, Oke. Wah, seneng mendidik ngajar. anak-anak ya. Gitu. Terus kemudian Nah, kemudian kita 10 tahun ya di sana sampai kerusuhan ya, kerusuhan Mei tahun 98. 98. Ya. Oke, oke. Nah, kerusuhan itu kita bangkrut usahanya, meskipun usaha mungkin juga belum terlalu besar ya, belum sampai seperti sekarang ya, mungkin kelasnya mungkin masih kelas 2 apa kelas 3 ya, ya udah ya. Tapi itu mempengaruhi sekali Ya, Pak? mempengaruhi ya. Nah, kita bangkrut dah nggak punya apa-apa ya, tagihan pun nggak bisa ditagihkan lagi ya. Saya melihat toko-toko kebakar itu juga. Oh, sempat Habis, Bapak ya. melihat juga ya Oh ya. toko-toko. Sampai separah itu ya ternyata ya. Iya. 98. Oke. Nah, terus akhirnya kita putuskan untuk pindah ya, pulang kampung ya, mudiknya Pulang karena kampung, kalah ya. Itu mudiknya ke rumah mertua ya, Pondok Mertua Indah ya. Pondok Oke, Mertua Pondok Indah, Mertua iya. Indah ya, iya, betul, Rumah betul. paling nyaman. Aduh, betul sekali. Iya, Jadi, terus Pak. sebelumnya meskipun sudah rencana Tuhan, tapi merasa saya juga hati kurang enak ya, karena di tempat mertua Iya. mana yang dulu Iya kita sih, betul. udah hidup sendiri, mandiri gitu ya, kok di sana, tapi ya udahlah, harus diterima ya. Nah, itu tapi belum ada kerjaan, istri saya belum ada kerjaan. Nah, saya banyak ke Solo ya, bantu adik saya yang kelilingan juga usahanya. Nah, Oke. adik saya juga banyak kelilingan di sana ya.
ya saya mondar-mandir ya. Kalau mau ketemu pun mondar-mandir ya, saya ke Oh, Wonosobo. sempat LDR gitu. berarti ya, Pak ya? Wah. Waduh, ini. Kalau Sobat Nongki yang lagi LDR nih langsung nonton berarti. Ya. Ini inspirasi. Iya, kemudian LDR, terus akhirnya apakah memulainya di Ya. Solo atau gimana, Pak? Mulainya dari istri saya ya, karena mama mertua ini punya warung ya, warung meskipun kecil gitu ya di Wonosobo, tapi cukup laris ya. Dan di situ kita melihat mama mertua saya itu punya jualan bika Ambon ya, spesialisnya. Ya sebetulnya bukan spesialis, masih ya bika Ambon dijual sendiri gitu ya untuk di homemade warung. gitu ya. Oke, terus Nah, kemudian? terus kemudian istri saya melihat itu kelihatannya prospeknya bagus nih. Nah, kita olah lagi. Kita olah lagi untuk bisa dijual keluar ya, karena saya juga udah dulu belajar sudah dulu untuk keliling-keliling untuk memasukkan produk-produk itu ke Karena toko-toko gitu Berarti ya. Oke. Bika Ambon itu resepnya dari mertua berarti. Iya. Oh, gitu. Ini restu mertua Iya, iya sekaligus. Iya, benar. Iya, Tapi, benar-benar. kemudian setelah dikeliling-kelilingkan itu Nah. langsung sukses gitu, Pak? Atau Ya, gimana? enggak, Oh, enggak. lama prosesnya lama sekali. Memang ceritanya panjang ya, lama. Oke, terus gimana? Nanti istri saya juga akan cerita kalau ya kita selama 3 tahun di sana di Wonosobo itu kita belajar ya, belajar ya, terutama istri saya bahwa nggak gampang ya, hidup untuk memulai usaha. Tapi jangan takut, seperti Mas tadi bilang, oh ya mulai aja, kerjakan apa yang ada, kita kerjakan dengan semua tenaga ya untuk kita memulai bisnis ya. Dan istri saya, ini loh bagus saya untuk Bika Ambon. Daya tahannya bagus, rasanya enak ya. Meskipun waktu kecil saya juga mungkin merasa jarang makan Bika Ambon itu, tapi mami saya, karena mami saya juga suka masak ya, gitu, terus ya resep itu kita rubah sedikit-sedikit ya untuk supaya bisa standar ya. Mungkin dulu memang kalau orang tua ngajarinnya satu gitu ya. Benar-benar. Terus ya kita olah lagi. Jadi ada inovasi ya, Pak ya. Inovasi gitu. Terus Benar-benar. bagaimana supaya lebih standar ya. Oh iya, standar lebih gitu, kekinian. Itu nah. Terus kita mulai usaha sampai ke edarkan saya Wonosobo, ada Banjarnegara ya. Yang dekat lagi Purworejo kota ya. Jadi ke luar kota, kalau di Wonosobo aja nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada toko, tokonya sedikit ya. Tapi itu untuk bisa mempelajari itu aja itu butuh 3 tahun gitu ya, Pak. Dan Ya, itu bukan waktu yang sebenarnya sebentar Betul, gitu loh, betul, ya, Sobat betul. Nongki ya. Nah, selama 3 tahun itu ada nggak sih proses yang mungkin bisa dibilang hal-hal yang paling suka dukanya. Nah, suka duka dalam belajar itu gitu sampai akhirnya bisa sebesar ini dan punya cabang di mana-mana gitu kan. Nah, Iya. ini siapa nih yang mau Ya. ngajarin Dari nih? senyumnya Bapak tadi ke Ibu tuh Iya, kayak itu loh, Oh, gitu suka kayak dukanya gitu ke kayak Ibu. kode. Udah ngode nih, nah, mungkin dari Bu Ulan, Bu. Ada Gimana, nggak suka Bu? dukanya gitu. Ini saya yang cerita ya, kalau Oke. suka duka waktu di Wonosobo. Jadi kami datang ke sana sampai ke Wonosobo, sekalipun kadang-kadang kalau liburan main, tapi kali ini untuk pindah dan untuk numpang sekalipun di rumah orang tua itu rasanya seperti orang kalah perang. Oke. Jadi apalagi mungkin Bapak ya rasanya pasti nggak enak Iya. sekali. Gitu. Nggih. Kemudian di situ kami numpang, nggak punya pekerjaan seperti yang Bapak tadi cerita. Lalu saya mulai berinisiatif untuk membantu ya orang tua saya kerjaannya. Dan itu suatu hari awal-awal itu jam 3 pagi lagi enak-enaknya tidur kan, nyenyak sekali ya jam segitu. Wonosobo lagi. Iya, Adem. Betul. ketok pintu, saya dibangunin dan malulah kalau nggak bangun. Iya ya. Kalau dulu masih anak-anak ya bisalah mengelak ya. Sekarang sudah pulang bawa anak, masa nggak mau bantuin. Iya. Itu kepala rasanya. Ya, Iya. sakit ya, Iya. bunutan itu. Kebayang itu, Bu. Gimana Iya. tuh? Iya. Sampai pernah suatu ketika di gereja pun lagi nyanyi berdiri pun saya ngantuk sekali. Ya karena kerjanya seperti itu. Saking memang harus bangun lebih pagi akhirnya. Bangun kan? lebih pagi, istirahatnya kurang selama siangnya. Itu yang merintisnya ya.
Jadi saya mulai merintis itu, naik sepeda motor, itu dicantel-cantelin di sepeda motor gitu ya. Kue-kuenya itu. Iya. Oh, Oke. oke. Mungkin kalau sekarang kan nggak ngelihat ya, lihatnya toko Lariso, Bapak Ibu jalan-jalan gitu. Iya. Iya. Tapi itulah ya, diawali seperti itu. Oke, ternyata. Lalu Bapak yang sudah punya kemampuan yang cukup memadai untuk pemasaran, nah itu modal utama ya. Jadi Bapak bisa memasarkan ke berbagai kota itu. Lalu kami pindah ke Jogja, dimulai lagi dari nol, dan ketika kami balik tadi Bapak ceritakan yang ada di spreading ke Banjarnegara sama Purworejo. Kami balik ke Jogja, kami mulai lagi titip-titip ke toko-toko lain. Oke. Lalu ingat, wah di sana bagus waktu itu tuh di Purworejo dan di Banjarnegara gitu. Kami ulangi. Dari Jogja kan nggak terlalu jauh juga tuh ke sana. Ke Purworejo ya, bukan ke Banjarnegara. Kirim ke sana, tapi rupanya Tuhan bilang nggak usah. Gitu. Nggak usah gitu ya. Jogja aja, karena ternyata nggak laku. Gitu, itu lucunya. Iya. Nah di sini kami ngelihat ya bagaimana kami mungkin mengerjakan sesuatu yang kelihatannya ya biasa aja lah gitu ya. Kerja, cari uang gitu. Tapi di situ Tuhan punya rencana yang lain. Bilang, nggak usah ke Purworejo, cukup di Jogja aja. Nah, itu kira-kira gitu tuh ya perjuangan kami awal-awalnya. Oke, ada warning gitu ya. Maksudnya ya akhirnya Tuhan di sini bekerja juga gitu kan untuk kayak udahlah kamu jangan capek-capek sampai Purworejo di Jogja aja yang deket gitu ya. Oh, luar biasa. Tapi akhirnya sampai bisa punya banyak cabang ini perjuangannya apakah memang butuh 1 tahun 2 tahun atau gimana? Atau ada cerita-cerita lucu gitu yang paling diinget deh sama Bapak sama Ibu selama berapa tahun tuh berarti ya? Sekitar tahun 2000-an awal-awal ya sampai tahun ini kan sudah 20 tahun lebih gitu kan. Ada cerita-cerita lucu yang masih membekas gitu? Ya lama sih memang perjuangan kita waktu pindah itu 2001 karena anak saya yang besar ini masuk SMP waktu itu. Kelas 1 SMP. Kemudian kami buka toko pertama itu ya karena istri saya berdoa ya, rajin berdoa. Tuh dia tuh berdoa yang rajin tuh kunci itu guys. Kunci Tuh, banget. kamu Betul. tuh juga tuh Iya, kan? saya berdoa. Ya, terus gimana lagi berdoa Terus kemudian? dia menunjukkan satu buah toko, saya juga bilang, aduh kok punya toko ya. Saya sendiri dari kecil didikan orang tua nggak pernah punya toko ya. Bisnisnya bisnis yaitu apa? Kanvas, sales gitu ya. Kemudian ini kalau kita punya toko barang bisa di ini. Saya bilang nanti nggak laku ya. Tapi saya juga berdiri terus ya sama istri saya. Akhirnya saya masih ragu-ragu. Akhirnya saya mau ya. Ya udah kita buka ya. Itu awal sekali di Jangkaliurang kita buka tanggal berapa ya? 30 Juli. Masih inget loh. Masih inget. Tahun berapa? 2001 ya? 2001. Iya. Berarti tanggal bersejarah ya, itu Iya, 30 benar, Juli benar. Berarti kita ini kan 30 atau 31 gitu. Tapi 30 udah 30. buka ya. Udah buka. Istri saya bilang, jangan dulu ya, ini belum sempurna, gini. Saya orangnya pokoknya apa yang ada ya, pokoknya kerjakan, maju cepat, jangan nunggu-nunggu. Kalau istri saya nanti dulu lah, tunggu nanti sampai apa ya? Ditata dulu. Ditata dulu ya, orangnya suka menata ya. Tipikal guru, basic gurunya masih ada, mantap. Sebenarnya mungkin saya juga agak hampir mirip. Oh iya. Aduh, kayak mau bisnis ini kayaknya tar dulu dan matang dulu ya nggak sih Bu ya. Gitu ya. Tapi akhirnya memberanikan diri untuk membuka Ya, saya itu. udah buka aja apa yang ada. Pajang ya yang ada ya apalah gorengan atau apa saya agak lupa tapi yang penting memang di Ambon kita ada Ikonnya terus. gitu Nah, ya. itu kita mulai di situ tuh agak lama ya. Memang karena usaha baru ya. Sampai anak saya yang kedua itu masuk SMP tapi dapatnya bukan yang di kota, dapatnya yang di selatan. Saya juga pikir ini ya udah kita buka yang selatan meskipun yang pertamanya belum itu 3 tahun kita buka yang di Suryo di Nenggatan tuh di Pelengkung Gading sana jauh. Ya, saya buka ya ditunggu oleh salah satu saudara juga ya. Ini sudah agak lumayan lah. Ya meskipun belum jalan sekali, tapi memang bisnis dulu belum seperti sekarang. Banyak manual, kita banyak nyebar brosur, pasang billboard. Kalau sekarang udah
medsos ya. canggih ya. Iya, apalagi Marketingnya ya, marketingnya Iya, dulu masih masalahnya. manual, betul. Ya, kita Betul. manual masih, ya itu pasang spanduk, pasang masih apa keliling-keliling gitu ya masih, istilahnya. kita ke toko-toko itu juga masih memperkenalkan diri gitu. Oh. Berarti masih titip-titip juga ke toko-toko kayak gitu Set- atau Masih. masih juga? Masih. Wah, Wah, awalnya gitu. Diawali dengan titip, waktu Awalnya pindah ke nitip. Jogja, kami titip-titip gitu. oke. Lalu tadi Bapak cerita saya berdoa itu ingin saya sampaikan ya ke Ino nih ya, Iya. nanti ya kalau punya pasangan, Aduh. mau berbisnis gitu. Oh, siap, Misalnya siap, ya siap. kan gitu. Ah, bener Gimana banget. tuh? Nah, kami ini gini. Jadi saya punya keinginan, Bapak kan juga punya keinginan yang beda. Kadang kan kami jadi bertengkar ya, orang suka gitu kan. Nah, Nah, waktu itu Bapak tadi cerita ya, sukanya kanvas, kalau saya kepingin punya toko gitu. Nah, Bapak nggak mau gitu. Ya udah, nggak usah bertengkar, Ah. berdoa, Oh. minta sama Tuhan gitu. Oh. Lalu saya berdoa, saya tulis di buku harian jadi inget nih. Gitu ya. wah, lucu banget. Dear Diary, gitu. Lalu Untuk kamu. Tuhan lah yang bilang ke Ke Bapak. Tuhan yang menaruh keinginan di hati Bapak untuk Oh, wah, punya toko itu yang pertama Iya. gitu. Nah, jadi nggak usah bertengkar, kalau pengen apa-apa Tuhan aja. iya bener. Diskusikan habis itu bawa doa ya Bu Iya. ya. luar Bertengkar biasa. nggak perlu bertengkar gitu ya. Misalnya saya pengen pisang dari Kapadokia gitu nggak mau ya, nggak usah ya. Enggak, It's my dreams gitu. Not her gitu ya. Not her, nggak ya? Enggak. Oke. Tapi nyatanya sih sebetulnya kami banyak bertengkar juga. Oh, oh iya. Ini yang mau saya tanyakan, tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau pesan-pesan berikut mungkin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Nongkyuks. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. Dua rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Kembali lagi di Nongkyuks nih Sobat Nongki, dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Pak Nata dan juga Bu Wulan tentang bagaimana Larizo ini bisa terbentuk sebanyak dan sebesar ini ya. Tadi sudah diceritakan ya Ino ya, kerusuhan 98, kemudian pindah ke Wonosobo, keliling juga ke Solo dan Banjarnegara. Nitip-nitip. Kemudian nitip-nitip akhirnya ke Jogja dan diteruskan ya tadi. Nah, Betul. cuman kan akhirnya banyak Sobat Nongki nih ya yang mungkin ya kepengen bisnis juga bareng pasangan gitu kan. Tapi apakah bisnis dengan pasangan itu tuh semudah itu, atau jangan-jangan nih malah banyak tantangannya gitu ya. Bukan halangan ya, tapi kita bisa bilang itu tantangan untuk diselesaikan gitu. Nah, mungkin Bapak sama Ibu bisa memberikan sedikit secercah bisa motivasi gitu kan untuk Sobat Nongki semuanya. Ya, saya dulu ya, nanti lanjut Ibu ya. Siap. Kita dulu memang ketemu pacaran ya, waktu pacaran itu di Jakarta ya, di sama-sama di sekolah minggu. Ini. Oke. Ya, terus kemudian Ya, di situ kan banyak pembekalan ya. Kita
mempunyai banyak pembekalan akan firman Tuhan, sudah tahulah apa kebenaran firman Tuhan banyak ya. Meskipun secara praktek itu mungkin tidak mudah ya, tapi kita sudah tahulah, sudah dibekali ya. Jadi kalau seperti tadi Ibu ceritakan, kalau ada apa-apa yang nggak setuju ya berdoa ya. Jadi begitu terus ya apa prosesnya. Memang saya pribadi kalau tadi saya katakan saya pengennya maju ya. Kalau mobil istilah ngegas, terus tapi kalau ngegas kalau nggak ada remnya gimana? Oh iya benar, nabrak tuh. Nabrak ya. Oh nggak ada remnya, ini remnya kayaknya berat remnya juga jadi ngepot saya ya. Jadi saya pengen maju ya. Mungkin setelah toko kedua, toko ketiga, ke toko kelima, saya memang pengen buka sana, buka sini. Nah, waktu itu Ibu juga bantuin apa ya? Istilahnya mungkin kalau sekarang HRD gitu ya, untuk ngerekrut karyawan ya. Kalau udah buka gitu, terus Ibu juga mau tanyain, mau ngapain tuh buka toko terus ya gitu ya. Jadi mau untuk apa semua ini ya? Kalau ya itu tadi kalau ada pertengkaran ya, ada pertengkaran terus mau ngapain ya? Ya ternyata kita ada kekosongan ya karena kita sibuk, kita lupa ya, lupa dengan apa? Yaitu kalau kita harus melayani Tuhan, hidup ini biar bisnis kita juga harus terjun untuk pelayanan ya, untuk benar. dimanapun Tuhan tempatkan itu kita juga harus apa mengutamakan Tuhan gitu ya. Betul. Jadi di situ mungkin juga saya sendiri yang kadang-kadang masih terus agak mengerem, Ibu juga gitu ya. Jadi sampai ketemu ya untuk nggak berlanjut terus ya. Sampai balance gitu ya Pak balance ya. akhirnya. Jadi saya ngerem kalau dulu saya juga keras, kalau ke karyawan Ibu juga lebih lunak gitu. Jadi kita biarpun dari latar belakang berbeda harus bisa saling mengisi ya. Yaitu karena kita punya dasar-dasar landasan yang sudah ada bekalnya gitu. Saling melengkapi, saling menerima ya. Saling menerima gitu ya. Jadi udah jadi enak ya satu sama lain, benar. Mungkin dari Enakan dari Ibu nih. Ini udah dari Bapak kan. Gemesnya tuh tatapannya loh sebenarnya gini saat gitu loh kayak. Kenapa pengen? Iya aduh gimana ya? Nggak ada yang natap. Terus gimana nih? Kalau dari Ibu tadi kan udah dengerin dari Bapak, nah dari versi Ibu nih. Ya, kepribadian kami berbeda. Iya. Ya. Tadi jelas ya Bapak ngegas, saya ngerem terus juga nggak jalan. Ya ngegas terus nanti juga butuh rem kan? Iya betul. Benar juga sih. Iya, tapi untuk sampai tahu bahwa itu benar ya, itu diperlukan dua-duanya, itu juga butuh waktu lama gitu. Kita memandang kan dari sudut pandang ini, Bapak memandang dari sudut pandang ini dan merasa dua-duanya benar kan gitu. Iya. Nah tapi dalam berjalannya waktu lalu kami bisa menyadari bahwa Tuhan menempatkan kami berdua berdampingan berdua, hidup berdua untuk saling melengkapi gitu. Tapi itu lama, didapatnya lama. Berproses berarti seiring berjalannya waktu bisnis ini berkembang juga proses pasangan ini juga bertumbuh gitu. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan sulit nggak untuk bekerja bersama pasangan gitu, jawabannya bisa sulit bisa enggak. Sulit itu karena kalau pasangan itu dua-duanya kan pemimpin. Kalau dengan karyawan kan satu pemimpin, satu karyawan, satu punya perintah, satu nurutin. Kalau dengan pasangan kan enggak. Nah, itu sulitnya ya. Tapi kalau kami setelah menemukan bahwa kami saling melengkapi, nah itu enak. Itu baik ya. Jadi kalau bekerja bareng, nanti istirahat, lalu menikmati hasilnya juga bisa bersama-sama. Gitu. Dan kemudian? Nah, tadi yang dikatakan Bapak cerita kami ketemu di sekolah minggu, nah itu menjadi fondasi yang bagus sekali untuk kami ketika kami bertengkar, selisih paham, beda pendapat, kami punya landasan yang kuat. Jadi ya tetaplah sekalipun bertengkar, dan saya katakan bertengkar itu nggak apa-apa, jangan takut bertengkar. Lebih baik bertengkar daripada diam-diaman, tapi menyimpan. Nah itu nggak baik ya. Itu nanti kalau meledak dah langsung, serem juga ya. Malah nggak tahu kok cerai. Waduh. Lebih baik bertengkar nggak apa-apa, asal setelah bertengkar satu sama lain lebih saling mengenal, gitu ya, lebih tahu. Ada keterbukaan ya Bu. Kemudian lebih terbuka, lalu tahu
dia tuh nggak sukanya ini, oh dia sukanya ini. Itu kan dihasilkan setelah bertengkar. Iya. Kalau setelah bertengkar tapi nggak ada hasil apa-apa, diam-diaman, nah itu juga nggak baik. Iya ya. Untuk apa juga ya diem-dieman gitu. Benar. Tapi akhirnya adakah perjalanan iman dari Bapak Ibu selama berapa tahun ini berarti ya sudah masih Iya, menikah dan lama juga banget. akhirnya bikin Larison kan sudah lebih dari 30 tahun ya, betul atau salah? 20 ya. Oh, 20-an, 20 20-an. tahun ini adakah perjalanan iman yang akhirnya sampai tadi di titik oh ternyata kita sudah menemukan kuncinya nih untuk bisa ketemu di tengah-tengah gitu. Ada mungkin bisa di-sharingkan untuk sobat Nongki semua nih. Gimana? Boleh, saya cerita Eh, dulu oh, ya. enggak, Kali Ibu, ini saya saya cerita senang duluan. dengerin Ibu cerita tuh kayak Iya. saya terpesona loh. Kayak lagi diceritain sama guru sekolah minggu. Iya. Nah ini ceritanya balik waktu masih di Jakarta. Jadi mungkin adik-adik ini inget nggak mengalami atau nggak, saya nggak tahu. Waktu itu ada Krismon. Ya, Ya tahun-tahun sebelum 98 ya. Iya, 97. Tahun-tahun itu mulai sulit kan. Dagangan Bapak mulai sulit. Lalu kami itu, saya terutama ditawarin orang tua untuk pindah ke Wonosobo. Nah, itu dimulai dari situ ya. Ditawarin pindah ke Wonosobo, lalu saya membayangkan Wonosobo yang dingin, yang sejuk, ada rumah itu rumah orang tua dekat dengan sekolahan. Itu saya pikir oke lah gitu. Jadi rencana saya dan anak dua pindah ke Wonosobo, Bapak tetap di Jakarta. Oke. Kemudian terjadi itu sudah bulan Oktober, lalu saya cari sekolahan, April itu udah beres semua, tinggal pindah. Kami tinggal, saya dan anak-anak tinggal pindah. Mei kerusuhan, Iya. jadi bulan depannya. Wah. Ya sudah, mau nggak mau kan. Jadi waktu terjadi kerusuhan, kami bangkrut, kami nggak terlalu kaget mau kemana, karena sudah tahu mau ke Wonosobo. Nah disitulah saya melihat Tuhan sebelum kejadian itu sudah menolong, sudah punya rencana gitu. Memindahkan kami. Terus waktu perpisahan dengan pendeta di sekolah minggu itu, si Bapak Pendeta Pak Ayub Yahya membawakan firman tentang Abraham yang pindah, yang keluar dari Haran, nggak tahu mau kemana, tapi Tuhan menjanjikan satu negeri yang banyak ada susu dan madu. Nah, sama seperti kami pergi ke Wonosobo, ya di situ nyaman, ada tempat, makanan semua ada, tapi kami nggak punya pekerjaan. Gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu kami terus mengandalkan Tuhan. Kami berproses bersama, dibentuk bersama, dan ya kami sampai seperti ini. Ada lagi mungkin yang Bapak mau ceritakan? Iya, itu versi Ibu ya, bagaimana kita dituntut sebenarnya sama Tuhan untuk percaya. Kamu sebenarnya percaya sama aku nggak sih? Gitu kan. Secara tidak langsung seperti itu kan akhirnya. Nah, kalau dari Bapak mungkin. Ya, rencana Tuhan memang yang kita tidak pernah pikirkan ya, tapi Tuhan berikan pada kita ya, asal kita mau percaya gitu. Jadi tetap percaya meskipun banyak perselisihan, tapi yang saya paling yakin itu ya ketika kita dekat dengan Tuhan itu ya, karena kita sudah dibekali juga ya dari awal secara iman. Waktu saya buka pertama toko itu tahun 2001 ya di Jogja, itu juga gitu, ada orang-orang yang minta itu ya, sering mungkin sekarang juga zaman sekarang nota kosong ya, nota kosong, apa-apa gitu. Saya diskusi sama istri saya, ini harusnya nggak boleh nih kalau begini ya. Jadi ya udah, akhirnya kita putuskan udah nggak boleh. Meskipun kita mungkin ada tahu ada saingan toko kita, tapi saya percaya kalau kita percaya Tuhan, langganan itu tidak akan lari kemana. Ya buktinya sampai sekarang mereka tuh juga masih setia dengan kita ya. Jadi itu sistem tetap jalan sampai sekarang. Jadi karyawan tuh nggak boleh kasih tuh memberikan nota kosong, nggak boleh makrab harga juga nggak boleh. Jadi harus kembali nota itu, kalau itu kembali harus tetap begitu ya. Kalau salah pun harus dicoret, ada nanti laporan salah gitu. Nah sekarang kan udah pakai program komputer ya, jadi udah lebih canggih lagi ya Pak. Ya Jadi itu udah lebih baik, meskipun harus kita tangani terus ya, karena bisa juga selisih ya. ya betul. Itu ya berarti kayak gitu ya Sobat Nongki ya, bagaimana kita dituntut untuk percaya tapi tetap berada di tracknya gitu, berada di sesuai dengan perintah Tuhan gitu kan. Dan karena dasarnya emang sudah kuat. betul, dan itu tidak
mudah sebenarnya Betul ya. banget. Bener nggak, No? Iya, kan? butuh waktu, prosesnya panjang ya Bu ya Pak Betul ya. sekali. Gitu. Nah ini nih, ini terakhir untuk Sobat Nongki, nih Bapak sama Ibu mau menyampaikan apa nih? Monggo. Tapi sebelum kita tutup nanti ya, terus monggo Ya, Pak Nata. kalau dari saya seperti Mas Ino tadi ya, jangan putus asa ya, jangan menyerah ya. Saya punya sebuah lagu yang saya favorit gitar. ya, jangan menyerah. Oh. Jangan nyanyi ya. Oh, siap. Jangan menyerah, mungkin kamu tahu ya, Iya. dari The Massive, lagu umum itu, tapi jangan menyerah ya. Syukuri dengan apa yang ada ya, karena hidup itu anugerah. Apa yang kamu temui tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita nih hanya pengelola ya, karena kita mengelola yang baik ya. Jadi lakukan aja yang terbaik untuk Tuhan ya. Jangan menyerah, karena apa yang kita punya itu hanya diberi, kita hanya pengelola gitu. Yeah. Syukuri apa yang ada. Nah, kalau dari Ibu nih? Kalau dari saya selalu pesannya begini. Kalau dalam bisnis itu kadang-kadang kan kita seperti bersaing, balapan, atau pokoknya pentinglah untuk bisnis supaya bisnis itu maju gitu. Seolah-olah kita hanya berpikir di dunia bisnis karena kita sedang berbisnis gitu. Nah, tapi apa yang saya alami dengan suami, dengan keluarga, itu yang paling penting adalah relasi. Sekalipun di dalam berbisnis, relasi dengan customer, relasi dengan supplier, relasi dengan orang-orang. Dan apalagi ya kalau kami berdua, bisa aja mau berbisnis masing-masing, suami berbisnis sendiri, saya berbisnis sendiri gitu. Tapi enggak, bagi saya yang penting adalah relasi. Ketika kita mengutamakan relasi, ternyata prestasi itu mengikuti. Jadi jangan takut-takut ya, utamakan relasi. Oke, mengutamakan relasi. Sekalipun di dunia bisnis. Oke, termasuk relasi dengan Tuhan ya Bu ya? Oh iya, apalagi, pasti. Iya banget. Apalagi gitu kan, tidak bisa di tolerir lagi gitu. Itu lidahnya. Iya. Oke, jadi begitu ya. Terima kasih Pak Nata dan juga Bu Wulan untuk kunjungannya nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Ino dan juga Sobat Nongki dimanapun Anda berada ya. Intinya tadi jangan menyerah, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, dan utamakan relasi dengan manusia dan juga dengan Tuhan ya. Betul luar biasa. Dan banget. satu lagi, jangan lupa doa. Bawa semuanya dalam doa. Luar biasa. Kalau begitu kita akhiri Nongki Yuks hari ini, dan saya Ninda Firas Putri pamit. Kamu siapa? Saya Ino juga pamit. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Wulan dan juga Pak Nata. Kita ketemu lagi di Nongki Yuks selanjutnya. Dadah. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Shalom sahabat makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.